Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Para jemaah yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah tak bosan-bosannya dan tak kelupnya lidah kita senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan taufiknya lah kita semua bisa berkumpul di salah satu rumah sebaik-baik tempat, yaitu rumah Allah di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah dan diikuti dengan taklim. Sampaikan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jemaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian sirah kita. Kemarin kita sudah membahas tentang proses peristiwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai waktu. InsyaAllah malam ini kita akan membahas tentang yang lebih spesifik tentang peristiwa pasukan bergajah, ya, peristiwa pasukan bergajah. Para jamaah yang dirahmati Allah Taala, sebelum saya mulai, baiknya setiap cerita atau setiap potongan cerita yang kita baca atau kita dengarkan, baiknya ada hal-hal yang mesti harus kita ambil. Ya, pelajaran-pelajaran, bukan hanya pelajaran, tapi yang ingin dikuatkan adalah mengenai fungsi sejarah itu. Ya, jadi bukan hanya ngambil faidah, tapi kita lebih titik tekannya ke dalam fungsi sejarah. Kemarin sempat saya sebutkan bahwa dalam semua kisah sejarah dalam Islam ini minimal itu ada 4 fungsinya. Dan ini setiap cerita, potongan cerita ini harus kita ambil 4-4-nya ini, harus ada. Pertama adalah dalam sejarah itu ada solusi. Jadi kisah apapun yang akan disampaikan nanti pasti ada solusi dari problematika yang sedang kita hadapi. Itu pasti. Itu dia, itu solusi. Jawaban dari semua masalah yang ada sedang kita hadapi. Yang kedua, dalam sejarah itu ada motivasi. Ya, motivasi apa saja beramal kebaikan, ya, dan lain-lain. Yang ketiga nanti ada inspirasi, ada ide-ide apa, ada hal-hal apa yang bisa membuat kita mau melakukan hal itu. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah penting dalam mempelajari sejarah, di dalamnya itu ada prediksi, hal-hal yang mungkin akan terjadi ataupun sama keadaannya, kita bisa ambil prediksi dalam kisah-kisah itu. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk masalah tentang peristiwa yang fenomenal, yaitu tahun gajah, peristiwa Ashabul Fil, ya. Sebenarnya tentang kejadian ini Allah Subhanahu wa taala sudah merekamnya di Quran. Ya, sudah merekamnya di Al-Qur'an, dan insyaallah kita semua sudah hafal ayat, ya, ayat atau surat, ya, Ashabul Fil ini, ya. Anak-anak TK, ya, insyaallah sudah hafal. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Taala, kita akan coba menggambarkan bagaimana sebenarnya peristiwa itu terjadi, latar belakang pasukan bergajah itu ada. Para jamaah yang dirahmati Allah Taala, sebelum saya masuk, kita harus bisa membayangkan dulu, ya. Di awal sudah saya sebutkan bahwa suku Quraisy ini, mereka ini hidup di antara 2 negara superpower. Bahasa kita superpower, adidaya pada saat itu. Yang pertama adalah Romawi. Romawi itu pada saat itu ada 2, Romawi Timur, ada Romawi Barat.
Ya, bahasa kita Syam ke Eropa itu Romawi. Yang kedua ada Persia, yang sekarang jadi Iran. Jadi orang Quraisy itu ada di tengah-tengah. Ya. Nah, latar belakang terjadinya ini yaitu adalah ketika salah seorang gubernur, kalau bahasa kita, penguasa daerah Yaman itu ingin melakukan invasi ke Baitullah, ke Ka'bah. Ya. Siapa Abraha ini? Abraha ini adalah gubernur dari Raja Najas, ya, Habasyah, Raja Habasyah. Habasyah itu di mana? Jadi bisa dibayangkan ya, mudah-mudahan tahu peta. Habasyah itu sekarang itu daerah Afrika, pesisirnya sebelah timur, Somalia, Ethiopia, Sudan sebagian. Nah, yang Habasyah ini sebenarnya adalah masuk wilayah daripada Romawi. Ya, Romawi, Kristen, Nasrani. Nah, Raja Habasyah ini punya wilayah, ya, daerah Yaman. Yaman dulu adalah tempat orang Kristen, Nasrani. Nah, pemimpinnya yang kita sebut dengan Abraha. Namanya adalah Abraha. Nah, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Abraha ini ya punya cita-cita yang luhur bagi dia. Ya. Jadi dia sudah melihat ya secara geografis ternyata di Jazirah Arab ini ternyata ada satu tempat yang sering dilakukan tempat ibadah di mana hampir semua suku-suku Arab itu pasti setiap tahun berkunjung ke situ. Yang kita tahu ke Baitullah untuk berhaji. Nah, pada saat itu Raja Abraham melihat ini tidak boleh terjadi. Saya sudah jadi gubernur di Yaman, hal ini tidak boleh terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Maka Abraha ingin agar Ka'bah itu tidak dikunjungi orang-orang Arab. Solusinya apa? Abraha ingin membangun sebuah tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Tentu saja gereja, ya. Gereja besar. Nama gerejanya adalah Qulais, ya. Qulais, ya. Nama gereja adalah Qulais, ya, yang bertempat di kota San'a, ya, San'a. San'a ini daerah Yaman dan ini termasuk kota tua. Sekarang San'a ini juga masih ada. Jadi ini kota tua, ya. Jadi Raja Abraha ini ingin membangun sebuah gereja besar yang namanya Qulais, ya, yang bertempat di San'a, ya. Kenapa disebut Qulais, ya? Para ulama mengatakan hal ini diambil dari kata Qulan Suah yang artinya adalah peci, ya. Jadi katanya di sini para ulama sejarah mengatakan orang-orang yang nanti akan melihat gereja itu ketika melihat tingginya gereja itu peci mereka, penutup kepala mereka itu hampir terjatuh, makanya Qulais. Jadi saking megahnya, saking besarnya itu gereja, mereka sampai kepala mereka, penutup kepala mereka itu menjatuhkan pecinya. Nah, itu cita-cita yang dimiliki Abraha. Pokoknya saya tidak mau Ka'bah itu dijadikan tempat untuk berkumpul orang-orang Arab. Semua orang-orang Arab harus pindah ke San'a. Nah, para jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika Abraha membangun gereja itu, maka dia mengirim surat-surat kepada kabilah-kabilah Arab, seluruh jazirah Arab untuk datang ke gereja itu. Ya, datang ke gereja itu. Tentu saja hal ini sampai ke orang-orang Quraisy. Ya, orang Quraisy, dan kita tahu ya, sejak dulu Ka'bah itu milik orang-orang Quraisy dari keturunan Nabi Allah Ismail. Nah, apa yang terjadi? Tentu orang-orang Quraisy marah. Seluruh orang Arab marah, ya, dengan kebijakannya Abraha ini. Ya, kalau bahasa kita ada kepentingan. Ini orang baru, ya, merasa hebat, ya, mentang-mentang, ya, kalau bahasa kita punya dekingan orang-orang Romawi, merasa tinggi di sini, buat gereja, tiba-tiba mau memutus tempat kami mencari kehidupan di sini, tempat ibadah yang sudah ribuan tahun. Ya. Seluruh orang Arab marah. Nah, ketika orang-orang Arab marah, suatu saat ada kabilah dari suku Quraisy, dari Bani Kinana, itu yang melakukan perjalanan dagang ke Yaman.
Ya, kemarin juga saya sebutkan ya ketika kita bicara nasab ya, orang-orang Quraisy itu di Quran surat liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka melakukan perjalanan ke Syam dan melakukan perjalanan ke Yaman. Nah, pada saat Raja Abraha itu membangun gereja, orang-orang Quraisy yang melakukan perjalanan ke Yaman ini itu marah. Ya, marah. Karena itu bagi mereka Ka'bah itu adalah simbol, ya. Simbol yang dari turun temurun itu sudah mereka miliki. Maka ketika kafilah dagang orang Quraisy ini sampai ke kota San'a, ya, salah satu Bani Fuqaim, seorang laki-laki dari Bani Fuqaim itu malamnya masuk ke dalam gereja, ya, apa yang dia lakukan? Ya, mungkin marah-marah, mengamuk, ya, tapi tidak sampai di situ. Salah satu laki-laki dari Bani Fuqaim ini melakukan, ya maaf ini agak jorok, dia buang air besar, buang air kecil di gereja itu, dan kotorannya itu ditempelkan di dinding-dinding gereja. Saking marahnya ini, ya, saking marahnya. Nah, esok paginya ada laporan ke Abraha, pasukan yang lapor, gereja kita yang udah kita bangun dengan dana yang besar, dengan kebesaran yang akan kita bangun ini, itu ternyata tadi malam ada orang masuk buang kotoran di dalamnya, ya, buang kotoran sampai menempel di dinding. Otomatis pada saat itu Abraha sangat murka. Punya usut, ternyata diketahui yang pelakunya adalah orang dari suku Quraisy. Nah, sontak pada saat itu Abraha murka, dia mengatakan, hari ini kita akan hancurkan Ka'bah. Jadi awalnya dia cuma ingin memindahkan kiblatnya orang-orang Arab ke San'a, ke gereja, malah berubah jadi sebuah kemurkaan, bukan merubah kiblatnya, tapi menghancurkan Ka'bah. Ya, bahasa kita main-main. Ini tempat ibadah kami, kalian ganggu, balik saya ganggu. Itulah kalau bahasa kita, ya. Jadi Abraha ini murka. Nah, keesokan harinya, ya, maka Raja Abraha siap-siap mengirim pasukan. Dibentuklah pasukan, ya. Pasukannya itu yang kita kenal yaitu pasukan bergajah, ya. Itu disebutkan dalam tarikh, dalam sejarah itu ada sekitar 8 sampai 12 gajah. Ya, jadi selain ada pasukan manusia, ada pasukan gajah. Kenapa gajah? Nah, ternyata ya sebenarnya di Arab ini kalau kita perhatikan secara geografis dan demografis, di Arab ini tidak ada gajah. Ya. Kalau kita perhatikan, kecuali sekarang, ya. Sekarang kan dibawa oleh pemerintah, dipelihara, dijadikan tempat di kebun binatang. Pada dasarnya Yaman atau sekitar Arab Saudi itu tidak ada gajah. Para ahli sejarah mengatakan gajah-gajah ini dibawa dari Ethiopia. Ya, Ethiopia. Jadi ya karena memang Abraha ini orang Ethiopia, dia cuma ditugaskan di Yaman. Nah, tentu gajah ini bagi orang-orang Arab yang belum pernah lihat gajah, ini makhluk yang luar biasa besar, ya. Yang tidak pernah mereka lihat. Paling banter mereka tuh melihat kuda saja. Kalau onta oke lah, sudah biasa. Kuda, ya. Dan binatang lain mereka pernah lihat, tapi gajah ini tidak pernah mereka lihat. Nah, maka akhirnya Abraham mengirim utusan, ya, pasukan-pasukannya beserta pasukan gajah itu untuk ke Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Untuk apa? Tujuannya satu, sudah dalam keadaan marah, untuk menghancurkan Ka'bah, mau dicungkil Ka'bah ini, ya. Nah, mendengar hal itu, ya, dari Yaman, Raja Abraha sudah marah, sampai berita ini ke kalangan orang-orang Arab di sekitar Hijaz. Ya, mereka bingung, berunding. Ini gimana ini? Ya, salah seorang laki-laki dari Bani Fuqaim datang ke gereja, mengacak-acak, menghinakan tempat ibadah. Sekarang Raja Abraha marah sama kita, dan rencananya Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah beserta pasukan yang besar. Ya. Jadi para jemaah yang Allah SWT, ingat, ya, bangsa
Arab ini, orang Quraisy ini, ketika ada dua negara atau dua superpower ini, mereka tidak kemana-mana. Mereka tidak ke Romawi, mereka tidak ke Persia. Artinya apa? Backingan nggak ada. Bayangkan itu. Ada dua, kalau bahasa kita non-blok lah, kayak Indonesia ya. Nggak ke timur, nggak ke barat. Ya. Jadi orang Quraisy itu begitu. Secara politik mereka nggak mau ke Persia, mereka nggak mau ke Romawi. Makanya ketika Abraha dari Romawi ini, ya pasukannya ini ya, bersekutu dengan Romawi, mereka ini gelisah, sangat gelisah, ya. Sehingga akhirnya mereka berunding. Dikumpulkanlah orang-orang senior ya, ketua-ketua suku di kabilah itu ya, untuk mencari solusi baik ini gimana. Nah, dasar orang Arab pada saat itu mereka tidak sampai pada satu keputusan. Akhirnya apa? Mentah. Ya, berunding musyawarah tapi nggak ada jalan. Ya, pada ketakutan sudah. Nah, akhirnya para jamaah Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah pasukan gajah tadi itu, Ashabul Fil itu, ya, pelan-pelan ya pasukan itu mendekati kota Mekah. Nah, sebenarnya sebelum mereka melakukan perjalanan di kota Mekah ke kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, orang-orang Arab dari suku Yaman itu sempat melarang Raja Abraha untuk tidak pergi ke kota Mekah. Salah seorang pemimpinnya yaitu Nufail bin Habib, ya, beliau melarang, tolong jangan ke sana, urungkan niat Anda. Nah, apa yang terjadi? Raja malah marah, malah apa? Nufail ini disekap. Ya, karena sudah marah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya rombongan ini sampailah ke daerah Taif. Ya, kita tahu Taif ya. Ya, sampai ke daerah Taif juga sama. Orang-orang Arab di Taif juga menghalangi Raja Abraha untuk tidak pergi ke kota Mekah untuk menghancurkan menghancurkan Ka'bah. Nah, karena orang Yaman ini nggak tahu peta di Jazirah Arab, Raja Abraha memaksa agar salah satu penduduk di kota Taif menunjukkan jalan ke kota Mekah. Yang ditunjuk pada saat itu adalah Abu Rughal, ya. Dia ditunjuk sebagai orang yang menunjuk jalan ke kota Mekah. Nah, singkat cerita, Abu Rughal ternyata ketika hendak sampai ke kota Mekah itu dibunuh. Ya, itu dibunuh. Ya, begitu memang orang-orang kafir itu ya. Udah ditolong, bukannya ini malah dibunuh. Jadi Abu Rughal ini dibunuh di jalan ketika hendak sampai di kota Mekah. Nah, kemudian Abraha ya mengutus sebelum masuk kota Mekah salah seorang utusan yang bernama Aswad bin Maksud untuk melihat keadaan kota Mekah. Ya, jadi dipelajari sebelum menghancurkan, dia kan harus tahu petanya ini. Ya, jadi Abdullah tadi Aswad al-Maksud tadi ini disuruh Abraha, kamu pergi ke kota Mekah, lihat posisinya itu seperti apa. Ya. Nah, ketika utusan Abraha ini mau ke kota Mekah, ya, ke Ka'bah itu, nah di tengah perjalanan, ya, Aswad bin Maksud ini di tengah perjalanan ternyata mengambil harta ternak-ternak orang-orang Quraisy. Ya, waktu mau ke Mekah, dilihat ada ternak, ada onta, ada kambing, dirampas sama dia. Ya, dirampas. Nah, di antara ternak-ternak itu, onta-onta itu adalah milik kakeknya Rasulullah SAW. Ya, kakeknya Abdul Muthalib. Ya, diambil. Ya. Nah, singkat cerita para jamaah Allah Subhanahu wa taala, sampailah Abraha di kota Mekah. Ya, sampai. Intinya singkat cerita, sampailah Abraha di kota Mekah. Nah, ketika sampai di kota Mekah, Abraha langsung mengutus salah seorang ya diplomat ya kalau bahasa kita. Salah seorang diplomat yang bernama Hunatah al-Himyari. Hunatah al-Himyari. Abraha bilang, ya, saya utus kamu untuk cari siapa pembesar di kota Mekah ini. Ya. Siapa pembesar di kota Mekah ini? Ya, tentu saja kita tahu adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemarin saya sempat sebutkan Abdul Muthalib ini, ya, dia yang menguasai Mekah dan yang mengontrol Ka'bah. Ya, Ka'bah itu waktu itu beliau yang mengatur masalah makan dan minum orang-orang jemaah haji. Nah, maka Hunatah ini pun kumpul dengan
ya bertemu dengan Abdul Muthalib, ya berkumpul dengan Abdul Muthalib. Nah, para jemaah yang rahmat semua taala, singkat cerita, Hunatoh bilang, wahai Abdul Muthalib, Abraha sudah datang ke sini dan engkau tahu apa maksudnya Abraha. Abdul Muthalib bilang, kalau dia mau menghancurkan Ka'bah, silahkan. Dia bilang, silahkan. Nah, Hunatoh bilang, ini kalau begini saya nggak bisa memutuskan. Oke, begini saja, kamu langsung saja ketemu dengan Abraha. Ya, saya nggak mau memutuskan apa-apa karena saya cuma utusan juga. Akhirnya apa? Dibawalah Abdul Muthalib menjumpai Abraha di kemahnya. Nah, para jamaah yang rahmatullah taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah taala menceritakan pertemuan antara Raja Abraha dengan Abdul Muthalib ini. Ya, dalam tafsirnya, ya, tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, ya, Abraha pun merasa segan. Ya, segan. Ini Abdul Muthalib ini orang yang punya wibawa, ya. Punya wibawa. Abraha itu segan, ya. Tampilannya bagus, pakaiannya bagus, ya. Ada aura kebijaksanaan. Abraha itu segan. Sampai-sampai saking ingin menghormati dan memuliakan Abdul Muthalib, Abraha tadi itu turun dari singgasananya, didatangi, ya, didatangi. Kemudian, ya, Abraha bilang, dia pakai penerjemah, dia katakan, tanyakan pada laki-laki itu apa yang dia inginkan. Maka Abdul Muthalib bilang kepada penerjemahnya tadi, ya, demi Allah, tidak ada alasan aku datang ketemu engkau wahai Abraha kecuali aku ingin kau kembalikan 200 ekor ontaku yang kau ambil. Nah, Abraha terkejut. Ini pemimpin Ka'bah yang ngontrol Ka'bah, yang menguasai Ka'bah ini datang ke sini minta kembalikan 200 ekor ontanya. Abraha itu kecewa sekali. Ini bukannya minta tolong jangan diganggu Ka'bah kami berhenti. Enggak, Abdul Muthalib malah bilang kembalikan 200 ekor ontaku. Ya, kalau bahasa kita, kamu nyolong datang ke sini mau menghancurkan, saya nggak peduli itu. Pokoknya kata Abdul Muthalib kembalikan 200 ekor ontaku. Nah, melihat hal itu, Abraha kesal. Ya. Jadi harapan dia, pandangan dia nanti ya pemimpin Ka'bah nanti datang paling mohon tolong jangan dihancurkan Ka'bah, tolong ini. Malah 180 derajat. Abdul Muthalib datang ke Abraha malah minta kembalikan 200 ekor onta yang dia ambil waktu sebelum masuk ke kota Mekah. Akhirnya para jamaah yang rahmatullah taala, ya, Abraha bilang ke Abdul Muthalib, kenapa kau bilang begitu? Ya, kenapa engkau bilang begitu? Nah, Abdul Muthalib mengatakan perkataan yang luar biasa. Ya, dia mengatakan begini, Inni ana rabbul ibil, wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Abdul Muthalib pakai kata-kata yang singkat, pendek, tapi mengena. Dia bilang gini, aku buat begitu karena aku pemilik onta, makanya aku minta balik. Adapun Ka'bah yang hendak kau congkel, yang hendak kau rusak itu, mau hancurkan itu juga punya pemilik juga. Terserah kamu mau hancurkan atau tidak. Wah, bayangkan itu. Abdul Muthalib itu pede sekali, bilang, aku pemilik onta, makanya aku minta balik ontaku. Tapi kalau Ka'bah, kalau bahasa kita ya, Ka'bah itu bukan aku yang miliki, aku cuma pengurus. Ka'bah itu sudah ada pemiliknya, sudah ada orang yang menjaganya. Kalau kau mau ambil, silahkan hancurkan, silahkan. Ya, begitu. Kata-kata itu menusuk ke Abraha. Ya, ya, kalau bahasa kita, saya mau digertak saya nih ya. Kalau bahasa kita begitu. Abdul Muthalib ini mau gertak saya, dia pikir saya takut. Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Abraha bilang, maka naliyam tani'a minni. Kalau begitu, tak ada satu pun yang bisa menghalangi aku menghancurkan Ka'bah itu. Nah, jadi Abraha merasa Abdul Muthalib gertak dia. Abraha dengan pede, kalau gitu kita lihat, aku pun nggak takut.
menghancurkan Ka'bah kalian itu. Nah, singkat cerita ya, setelah Abraham mengatakan itu, Abdul Muthalib sebelum pergi dia mengatakan kata-kata pendek. Abdul Muthalib mengatakan anta wazaka. Anta wazaka. Itu kan pemikiranmu. Terserah, kata Abdul Muthalib. Keluar dia. Dikasihlah 200 ekor onta tadi, ya. Kemudian Abdul Muthalib mengumpulkan orang Quraisy dan mengatakan, kalian kumpul semua, ya, karena Abdul Muthalib adalah tokoh di kota Mekah. Kita semua naik bukit semua, ya. Karena Abdul Muthalib tahu betul ini Ka'bah ini bukan hanya simbol, tapi dia kalau bahasa kita keramat. Ini 2000 ribuan tahun ini. Kami orang-orang Quraisy, ya, keturunan Ismail dari Nabi Ibrahim disuruh menjaga. Ini punya momen, punya punya kalau bahasa kita kesakralan yang bukan main-main, ya. Makanya Abdul Muthalib, semua orang-orang Quraisy pada saat itu kita kumpul, setelah kita kumpul semua naik ke bukit-bukit. Maka para jemaah yang rahmat Subhanahu wa taala, pergilah orang-orang Quraisy mengungsi ke masjid. Bukan ke masjid, maaf, ke bukit-bukit. Ya, ke bukit-bukit. Maka pada hari itu juga ketika Abdul Muthalib keluar dari kemahnya, Abraha langsung mengatakan, hari ini kita serang Ka'bah, ya. Tanpa ada perlawanan. Kenapa? Orang-orang Quraisy itu sudah naik ke bukit. Nah, makanya para jemaah yang Subhanahu wa taala, ya, pada saat pasukan bergajah itu mendekati mendekati Ka'bah, salah seorang tokoh Quraisy, tokoh Arab dari Yaman tadi yang bernama Nufail itu, dia sempat mendekati gajah, ya. Jadi gajah yang paling besar itu namanya Mahmud, ya, namanya Mahmud. Saya juga nggak tahu namanya kok nama Arab, Mahmud. Nah, Nufail bilang gini, wahai Mahmud, katanya, pergilah engkau dari sini. Baru setelah Nufail bilang gitu, Nufail naik ke atas bukit. Nah, ketika gajah itu sudah mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba tanpa ada alasan apa-apa, gajah itu terduduk, terdiam, tidak bisa mendekati Ka'bah tadi itu. Maka orang yang berada di atas gajah itu memukul-mukul supaya menyerang, tapi tetap gajah itu tidak mau bergerak. Anehnya, ketika orang yang di atas itu tadi bilang belok ke arah Yaman, gajah itu berdiri cepat. Satu lagi belok ke arah Syam, gajah itu juga berdiri cepat, ya. Jadi begitu. Ketika dibawakan lagi ke Ka'bah untuk menghancurkan, gajah itu kembali terduduk lagi. Nah, pada saat itulah, ya, terjadi peristiwa, ya, burung-burung yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari daerah timur. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan daerah timur, ya. Burung-burung itulah yang nanti kita kenal dengan sebutan burung ababil, ya. Maka di situ diceritakan ketika gajah itu sudah tidak mau lagi itu, pasukan sudah mengepung Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan burung-burung dari arah timur, ya, dari arah laut yang membawa batu. Ya, batu. Ya, batu-batu kecil. Untuk lebih detailnya memang sini banyak sekali para ulama mendefinisikan apa batunya seperti apa, burungnya apa gitu, ya. Tapi kalau kita baca beberapa kitab sejarah dan pendapat para ulama, ada yang mengatakan burung ini warnanya hitam. Ada yang mengatakan burung ini warnanya hijau kehitaman. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan burung ini wajahnya seperti binatang. Ya, Allahu alam, karena itu perbedaan pendapat para ulama. Tapi intinya burung itu membawa batu di kakinya dan di paruhnya, ya, di paruhnya. Dan burung itulah yang menjatuhkan batu-batu itu ke pasukan bergajah tadi itu, ke pasukannya Abraha tadi itu. Ya, sebagian para ulama mengatakan di batu itu sudah dituliskan nama orang-orang yang akan mati. Jadi batu itu sudah memang ditulis nama orang yang akan ditimpa. Jadi burung itu bawa batu, yang di batu itu sudah ditulis nama orang yang akan mati dengan batu itu. Maka singkat cerita,
banyaklah orang-orang pasukan Abraha tadi itu mati ya sebelum sampai menghancurkan Ka'bah, banyak yang tewas. Nah, banyak yang tewas. Gimana Abraha ya? Abraha ya, para jamaah yang Allah, Abraha pun dikatakan juga tewas. Ya, tapi sebelumnya itu maaf ya. Jadi batu yang diturunkan burung-burung itu punya efek, punya dampak. Apa itu dampaknya ya? Di tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa batu itu kalau mengenai kulit, batu itu rasanya panas dan sangat gatal. Jadi burung ababil tadi itu yang membawa batu itu ya, kalau dia kena badan manusia itu rasanya panas dan sangat gatal. Dan otomatis kalau gatal itu pasti kita garuk. Ya. Rasulullah menceritakan jadi karena sering-sering digaruk, diceritakan tuh kulitnya itu, dagingnya itu sampai keluar saking gatalnya, dan mereka bukan langsung mati tapi memang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan itu ya, itulah azab yang Allah berikan kepada ashabul fil tadi itu. Nah, sebagian riwayat mengatakan Abraha ini katanya sempat melarikan diri ya, kembali ke negerinya daerah Yaman Son'a, tapi ketika sampai di Son'a karena sudah kena batu itu, sebagian ulama sejarah mengatakan badannya itu sudah terkelupas semua sehingga jantung dan hatinya keluar dan dia mati di kota Yaman. Itulah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang yang hendak menghancurkan tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang bisa kita ambil? Ya, dari cerita panjang ini ya, nanti bisa dipelajari lagi di buku sejarah. Banyak sekali para jamaah, ya banyak sekali. Apa itu? Ya, salah satunya adalah tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesombongan itu para jamaah yang Allah taala, ketika dia berhadapan dengan Allah, maka kesombongan itu otomatis pasti kalah. Kita tahu Abraha ini pede. Dia kena merasa apa? Saya ini beraliansi didukung oleh orang Romawi. Siapa yang gak kenal sama Romawi? Saya punya pasukan yang kuat, pasukan gajah, tentara-tentara yang sudah terlatih. Orang Quraisy itu bangsa apa? Kecil, bangsa kecil yang gak kena peradaban apa-apa. Sehingga Abraha itu merasa apa? Merasa mengecilkan orang-orang Quraisy. Makanya dia pede, alah Ka'bah saja. Tapi itulah ya namanya manusia. Sombong, dia tidak tahu bahwa Ka'bah itu ada pemiliknya. Abraha ini nggak belajar historis tentang Ka'bah itu. Dia nggak tahu ini yang Ka'bah ini apa. Makanya akibat kebodohannya itu ya, ingat para jemaah semua taala, sombong itu hadir ada dalam hati kita karena apa? Karena kebodohan. Ketahuilah para jemaah, sombong yang dimiliki oleh manusia yang sombong itu terjadi karena dia tidak mengetahui, tidak ada ilmu tentang sesuatu itu. Semua manusia yang dalam hatinya ada kesombongan itu disebabkan karena kebodohan dia terhadap hal itu. Perhatikan kisah-kisah umat terdahulu yang sombong-sombong. Ya, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Mereka sombong kenapa? Ya karena mereka tidak tahu mereka berhadapan dengan siapa. Makanya obat sombong itu apa? Belajar. Ya, para jemaah, belajar. Kita ini sombong merendahkan orang lain kenapa? Karena kita nggak tahu hakikat diri kita sendiri. Merendahkan orang lain, alah cuma itu. Gitu aja. Ini mah kecil. Karena kita nggak menyadari kita ini siapa. Ini pelajaran berharga para jemaah. Supaya apa? Cabut itu kesombongan. Ya. Sebesar apapun, walaupun kita merasa saya berkuasa, saya paling kuat. Ya. Ya. Ini pelajaran sebenarnya. Supaya apa? Mengangkat sifat sombong kita itu. Supaya apa? Kita merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru. Makanya para jemaah yang semua dalam Islam, salah satu ya ruhnya ibadah itu apa? Ruhnya ibadah itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, meninggikan Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya dan kita merendahkan dengan serendah-rendahnya. Itu ruh.
Jadi ada orang datang ke masjid, dia datang ke masjid melangkahkan kakinya ke sini, dia merasa nggak siapa-siapa, ini masjid, nggak tahu ini rumah Allah, bahwa rumah ini, masjid ini ada Allah. Makanya dia berlaku apa? Sombong. Makanya itu salah satu yang membuat orang tidak khusyuk itu begitu, karena tidak masuk itu mengagungkan Allah dan itu merendah. Kalau kita sholat merendah itu rasanya khusyuk, enak. Tapi kalau sombong ya tadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, nggak terasa apa-apa, karena dia merasa Allah nggak ada. Nah itu dia. Hati-hati para jemaah. Kekuatan itu sebesar apapun itu, kalau dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan itu musnah. Itu dia pelajaran yang mesti kita ambil dari kisahnya Ashabul Fil ini. Yang kedua para jemaah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai tentang isu persatuan, perpecahan. Ingat para jemaah Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab kenapa Ka'bah tadi itu cepat dimasuki oleh pasukannya Abraha, itu karena orang-orang Arab, bangsa Arab pada saat itu suka berselisih. Di awal-awal saya sudah ceritakan, orang Arab ini masalah sepele saja para jemaah, itu bisa perang loh. Perangnya itu lama. Kalah nih main judi, itu perang itu sampai ratusan tahun itu. Orang Arab begitu. Dendam. Ya, yang lebih lucunya kalau misalnya antum baca para jamaah, dulu kan bangsa Arab suka bersyair. Orang yang paling jago bersyair itu yang paling kuat, paling menang. Kalau satu kabilah bersyair dengan satu kabilah lain kalah, itu kabilah yang kalah itu marah, diboikot, kamu nggak boleh nikah sama ini, kita musuhi. Itu sampai ratusan tahun. Makanya ketika Abraha datang ngomong menyerang Ka'bah, mereka kumpul pun mereka bersisi, hati mereka nggak nyatu. Iya. Ini masalah ini pelajaran berharga. Makanya ketika Islam datang ke Arab pada awalnya, datang Islam ini ke negeri Arab, Islam itulah yang menyatukan semua orang-orang Arab atas kesukuan-kesukuan, ketakasuban mereka. Islam yang menyatukan. Makanya tidak ada orang Arab ketika Islam datang merasa saya ini paling tinggi, tidak ada. Kan Rasulullah SAW mengatakan yang membedakan itu kita sudah paham, takwa saja. Ini pelajaran berharga. Kita pun di masyarakat para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala belajar apa? Belajar menerima perbedaan, belajar untuk lapang dada. Jangan terlalu tersinggungan, dikit-dikit tersinggung. Ya. Apa kita mau kayak orang Arab? Ya, tersinggung dikit perang. Ya, kalau bahasa sekarang senggol bacok. Masa begitu? Kita udah Islam. Ya, para jamaah. Kadang-kadang kita ini harus dewasa ketika melihat perbedaan. Bersikap dewasa, tahu ilmunya dan juga kita tahu bagaimana bersikap. Apakah ini perlu saya besarkan? Apa ini perlu kita berlapang dada perkara ini? Karena para jamaah ketika nanti satu musibah datang, kita masih bersisi paham, musibah itu pasti kena dengan kita. Ini pelajaran para jemaah. Makanya para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mulailah dari sekarang ya. Kita itu belajar memahami saudara kita. Ya, seperti sahabat. Sebenarnya apa sih yang salah dari kita, kok kita ini mudah sekali berselisih paham, benci-bencian ya, ta'assub ya. Itu tidak lain tidak bukan karena kita itu salah didikan sebenarnya. Salah didikan. Kenapa? Ketahuilah para jamaah, para sahabat itu kurang banyak berbeda apa? Banyak berbeda. Tapi ketika Islam datang, Rasulullah SAW mengajarkan mereka perbedaan itu mereka anulir, mereka hilangkan. Artinya apa? Kita itu belajar bersaudara dulu, baru kita belajar berselisih. Kita ketemu sama orang, kita belum kenal apa-apa udah ribut. Kenapa? Kita nggak tahu saudara kita. Coba kita ini kumpul ya, saling memahami. Oh karakternya begini, oh dia begini, oh bapak ini begini. Kalau kita sudah paham, kita sudah ngerti ya sudah. Coba kita belajar bersaudara dulu, baru boleh bersisi. Makanya para jamaah Rasulullah SAW, para sahabat pun begitu. Apakah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an tidak pernah berselisih? Berselisih. Bahkan apa? Sengit berselisihnya.
Sampai para sahabat itu, para jamaah Rasulullah SWT bersisi paham pada cabang akidah. Bukan main-main. Kalau kita bersih paham tentang akidah langsung kita sesatkan kan. Antum sesat antum, taubat antum. Para sahabat itu sampai berselisih dalam masalah cabang akidah. Bukan main-main. Tapi apa? Ada mereka bunuh-bunuhan? Enggak. Para sahabat itu berselisih apakah Rasulullah SAW itu ketika Islam melihat Allah atau tidak. Itu kan cabang dari akidah. Persisihannya itu bukan persisihan kecil. Kalau ada sahabat mengatakan Nabi SAW tidak melihat Allah, sahabatnya akan membantah, dusta kamu. Aku mendengar sendiri. Rasulullah SAW mengatakan dia melihat Allah SWT. Sampai pada perkara tadi cabang akidah sahabat bersisi paham. Lah kita apa yang kita persisikan para jamaah? Semua berbau dunia semua. Ya. Makanya cobalah kita belajar dari kisah Ashabul Fil ini. Dan kita contoh itu para jamaah, para sahabat bagaimana menyikapi perbedaan. Supaya apa? Hati-hati kita ini enggak renggang. Lihat saudara kita yang berbeda, asalkan yang masih ini ya dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Berselisih masalah tertentu ditolerir. Kalau itu masih punya hujah. Jangan dikit-dikit nyalahkannya. Ini nauzubillah min zalik para jamaah. Ini pelajaran. Nah, para jamaah Allah SWT, apalagi yang bisa kita ambil dalam kisahnya Ashabul Fil ini, ya, tentang masalah kedudukan Ka'bah. Ya. Ka'bah ini, ya, para jamaah Allah SWT, semua kita sudah paham. Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Ka'bah ini menjadi simbol lah kalau bahasa kita. Simbol dulu mungkin simbol kebesaran, ya. Karena mereka tidak mengenal agama, ya, sudah agama Ibrahim sudah mulai hilang di zaman itu. Tapi bagi orang Quraisy, Ka'bah ini barang siapa yang menguasai Ka'bah maka ada kedudukan di sisi kaum mereka. Ya. Tapi bagi kaum muslimin, Ka'bah ini punya apa? Punya tempat sendiri di hati kita. Makanya hati-hati para jamaah. Ka'bah ini merupakan salah satu syiar Islam. Ya. Syiar Islam. Makanya kita ini tolong ya para jamaah semua ta'ala, tolong didik anak-anak kita, jangan sampai kita melecehkan dari syiar-syiar Islam yang sudah Allah tinggikan. Ya, sekarang tuh ya karena media sosial juga ya, kita lihat ada anak-anak kita sholat main-main, ya. Itu main-main sholat. Itu kalau nggak ditegur keras itu bisa terus-terusan tuh para jamaah. Ada temannya sholat lagi sujud, tiba-tiba temannya di belakang ngangkatnya. Loh, ini bukan bahan bercanda-canda. Ada joget-joget sholat. Nauzubillah min zalik para jemaah. Jangan main-main. Ya. Kalau mau lucu-lucuan, cari sesuatu yang lain. Jangan simbol-simbol Islam ya, yang itu sangat sensitif. Dan malangnya adalah yang melakukan itu adalah orang-orang Islam. Makanya ya tadi banyak orang yang gampangan sholat. Kenapa? Tadi orang sholat aja dia dimain-mainkan aja dia nggak marah. Ya. Ini hati-hati para jemaah. Didik anak-anak kita supaya apa? Mengagungkan tadi rukun iman, rukun Islam dan yang lain-lain. Selanjutnya para jemaah yang nama semua, apa yang bisa kita ambil dari yang terakhir dari kisahnya Ashabul Fil ini? Yaitu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang berlaku zolim. Dan ingat, siksaan Allah itu sangat pedih, lagi menghinakan. Hati-hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan kezoliman terhadap apapun siapapun. Ya, hati-hati. Dan kalau kita menzolimi tanpa ada uzur syar'i yang jelas dan kita tidak ya memintakan keridhaan, keikhlasan dari orang terzolimi, ingat Allah Subhanahu wa taala akan membalas yang sama. Dan itu bisa lebih menghinakan. Zolim itu semua orang bisa lakukan. Ustadz juga bisa, bapak bisa, ibu bisa, guru bisa, semuanya orang bisa melakukan kezoliman. Maka yang paling bahaya ini kalau orang-orang yang punya jabatan yang
tingkat tinggi ini merasa apa? Enggak, itu memang pantas ditentukan itu. Hati-hati. Perkara kezaliman ini di sisi Allah bukan main-main. Apalagi kalau sampai menyakiti hati orang beriman. Ya, hati-hati. Ya, enggak main-main. Apalagi kalau sampai tadi yang di zaman kita sekarang menghina Nabi. Ya, walaupun Nabi SAW sudah tidak ada ya. Hati-hati, itu kehinaan dunia akhirat. Ya, enggak main-main ya. Hati-hati, kezaliman ini masalahnya bukan hubungannya antara dia dengan Allah, tapi antara manusia dengan manusia. Ya. Oleh sebab itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala ya, dari kisahnya Ashabul Fil ini banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita petik ya sebenarnya, karena waktu tidak banyak yang bisa kita jelaskan. Insyaallah akan kita lanjutkan bulan depan ya. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.